Hai, halo, selamat berjumpa lagi dengan channelnya Bu Wiki, FR Wiki Artini. Kali ini kita akan membahas tentang luas dan volume bangun ruang, latihan soal dan pembahasan. Bagi kalian anak-anakku yang masih SMP, yang masih imut, kalian bisa belajar dari channel ini, dari video ini. Nanti akan dipelajari beberapa soal. Dan juga tentunya bermanfaat bagi kalian yang ingin mempelajari matematika dasar, yang ingin bekerja, ingin menjadi CPNS, ingin mengikuti UTBK dan lain-lainnya, bisa sebagai pembelajaran dan latihan. Baik, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng, dan juga bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komen. Nanti Bugi akan menjawabnya agar kalian dapat mengerti dan memahami dan asal sesuai dengan tayangan kali ini. Baik, kita mulai saja ya. Baik, kita pelajari luas dan volume benda pejal. Nomor 1, diketahui sebuah kubus yang di atasnya terdapat 5 segi 4 beraturan. Panjang rusuk kubus 16 cm dan tinggi limas 6 cm. Hitunglah volume dan luas seluruh bangun tersebut. Kita lihat gambaran kubusnya. Dan di sini ada diagonal bidang, kemudian tingginya, kemudian di sini rusuk-rusuk tegaknya. Dan ukurannya rusuknya adalah 16 cm, tinggi dari limas adalah 6 cm. Baik, kita bahas ya. Volume keseluruhan adalah volume kubus ditambah volume limas tentunya. Kemudian volume kubusnya adalah R pangkat 3, rusuk pangkat 3. Ditambah volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Dan R pangkat 3 berarti 16 pangkat 3. Ditambah sepertiga kali luas alasnya adalah persegi, yaitu 16 kali 16, kemudian kali tingginya adalah 6. 6 dengan 3 bisa dicoret, sehingga hasilnya 2, sehingga menjadi sederhana perhitungannya. Dan hasilnya 16 pangkat 3 adalah 4096, dan sepertiga tadi yang sudah dicoret menjadi 2 kali 16 kali 16 adalah 512. Hasilnya keseluruhan adalah 4608 cm kubik. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kita mencari luas dari bangun tersebut, yaitu luas kubus tanpa tutup ditambah luas selimut limas. Dan luas kubus tanpa tutup adalah 5 kali R kuadrat. Mengapa 5? Karena sisinya 5. Yang satu adalah tutupnya, itu tembus dengan limasnya, jadi tidak dihitung. Ditambah 4 kali luas segitiga, yaitu segitiga yang membentuk limas, yaitu ada 4. Dan segitiga itu, mari kita cari. Di sini alasnya 16, dan kemudian tingginya belum tahu, maka tingginya kita cari. Dicari dari segitiga siku-siku dengan alasnya 8. Mengapa 8? Karena separuh dari rusuknya. Rusuknya 16, separuhnya adalah 8. Dan tingginya tadi 6 cm. Maka kita cari tinggi segitiga, yaitu sisi miringnya, yaitu akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36, sama dengan akar jumlahnya adalah 100. Dan akar 100 adalah 10 cm. Itu tingginya ya. Kemudian luas segitiga sendiri adalah setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali 16 kali 10.
Dan 16 bisa dicoret dengan 2 menjadi 8. 8 kali 10 adalah 80 cm persegi. Kemudian kita kembali kepada luas yang awal, yaitu 5 kali rusuknya, yaitu 16 kuadrat, ditambah 4 kali 80, yaitu luas segitiganya, sama dengan 16 kuadrat adalah 256, dikalikan 5 menjadi 1280. Ditambah 4 kali 80 adalah 320, sama dengan 1600 cm persegi. Demikian ya. Baik, kita lanjut dengan soal nomor 2 ya. Diketahui sebuah silinder yang di atasnya terdapat kerucut dengan diameter 14 cm. Tinggi silinder 20 cm, tinggi kerucut 24 cm. Tentukan volume dan luas benda pejal tersebut. Kita lihat silindernya, kemudian di atasnya ada kerucut. Dan jari-jarinya yaitu diameter dibagi 2, jadi 14 dibagi 2 yaitu 7 cm. Tinggi silinder adalah 20 cm dan tinggi kerucut adalah 24 cm. Kita bahas ya. Volume keseluruhan adalah volume silinder ditambah volume kerucut tentunya. Dan volume silinder sendiri adalah luas alas kali tinggi, yaitu luas alasnya lingkaran jadi PR kuadrat kali tinggi silinder. Ditambah volume kerucut adalah sepertiga kali luas lingkaran kali tinggi kerucut. Jadi sepertiga kali PR kuadrat kali tinggi kerucut. Kemudian karena kedua suku ada PR kuadrat di mana R-nya sama, maka bisa kita keluarkan menjadi PR kuadrat kali yang suku pertama masih tersisa tinggi silinder, yang suku kedua masih tersisa tinggi kerucut. Jadi Pi-nya adalah 22/7 kali 7 kuadrat. Kali di sini tinggi silinder adalah 20 dan tinggi kerucut adalah 24. 7 bisa dicoret yang satu sehingga tersisa 1. Jadi masih 22 kali 7. Kemudian kali 20 ditambah 24 adalah 44. Jadi di sini hasil perkaliannya adalah 6.776 cm3. Kalian bisa ngecek sendiri. Siapa tahu Bu Wiki juga kurang teliti sehingga bisa jadi ada kekeliruan. Itu ya. Mari kita lanjutkan ya. Kita mencari luas benda. Luas benda adalah luas silinder tanpa tutup. Mengapa tanpa tutup? Karena tutupnya bersatu dengan kerucut. Kerucutnya tanpa alas. Jadi sekarang luas silindernya adalah alas yaitu lingkaran, jadi PR kuadrat, ditambah 2PR kali T. 2PR adalah keliling lingkaran, T-nya adalah tinggi. Sebenarnya itu adalah sebuah persegi panjang dengan panjangnya adalah keliling lingkaran dan lebarnya adalah tinggi silinder. Kemudian luas selimut kerucut itu adalah PRS. Tidak perlu menghitung alasnya karena alasnya bersatu dengan tutup silinder. Jadi sekarang karena ketiga suku itu ada PR, kita keluarkan PR. Suku pertama itu masih tersisa R, suku kedua masih tersisa 2T, suku ketiga masih tersisa S. Kita lihat mencari S ya. Lalu 7 cm itu adalah setengah dari diameter atau setengah dari 14 yaitu 7 cm atau jari-jarinya. Kemudian tinggi dari kerucut adalah 24. Nah, kita cari S-nya. S-nya adalah akar dari
24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Yaitu akar dari 24 kuadrat adalah 576 ditambah 49, yaitu 7 kuadrat. Dan kemudian setelah dijumlah adalah akar 625. Kita tahu bahwa akar 625 adalah 25. Jadi S-nya adalah 25 cm. Nah, kemudian kita isikan di situ. Pi-nya 22/7, R-nya 7, kemudian di dalam kurung R-nya 7 lagi, 2T berarti 2 kali 20 cm, yaitu tinggi silinder, kemudian S-nya adalah 25. Kemudian kita kalikan. Jadi yang karena 7 sudah dicoret dengan 7, maka masih 22 saja. Kali 7 ditambah 40 ditambah 25. Hasilnya adalah 22 kali 72. Berapa hasilnya? Silahkan dihitung ya. Nah, saya rasa kita cukupkan untuk video kali ini. Dan nanti kita akan ketemu lagi dalam video berikutnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng, dan kemudian silahkan bertanya di kolom komen. Nanti Bu Igi akan berusaha menjawabnya, asalkan pertanyaannya sesuai dengan yang sedang kita bahas. Semoga bagi kalian yang mempelajari ini dapat memahaminya, dan semoga bagi yang tes CPNS maupun mau bekerja ataupun mau sekolah dapat sukses dan lulus dan meraih apa yang dicita-citakan. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa.